Halo, perkenalkan nama saya Flora Fortunata Liwatan. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit terkait model pembelajaran Discovery Learning, kemudian perancangan modul yang telah saya buat, dan media yang saya rancang dalam model pembelajaran tersebut. Yang pertama, apa sih itu Discovery Learning? Nah, jadi Discovery Learning itu merupakan model pembelajaran yang menggunakan proses memahami arti hubungan melalui proses intuisi untuk memperoleh informasi. Nah, jadi Discovery Learning ini merupakan model pembelajaran penemuan di mana peserta didik mencari data, mengolah, sehingga menemukan informasi dari data yang telah diperoleh. Oke, selanjutnya ada pun beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama itu dari Brunner. Brunner mengatakan bahwa Discovery Learning ini merupakan pembelajaran yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dengan suatu cara untuk dapat melatih kemampuan intelektual para peserta didik, serta dapat merangsang rasa keingintahuan mereka dan dapat memotivasi kemampuan mereka. Yang kedua, menurut Saifuddin. Saifuddin mengatakan, Discovery Learning ini merupakan strategi pembelajaran yang cenderung meminta peserta didik untuk melakukan kegiatan observasi, melakukan eksperimen, maupun tindakan ilmiah sehingga peserta didik dapat menarik kesimpulan melalui tindakan ilmiah tersebut. Baik, di sini ada 6 sintaks dari model pembelajaran Discovery Learning. Yang pertama, pemberi rangsangan. Pada tahap ini, peserta didik diberi tantangan dalam bentuk permasalahan yang belum memiliki solusi, dengan tujuan memotivasi mereka untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah tersebut. Sintaks yang kedua adalah identifikasi masalah. Nah, pada tahap ini peserta didik diberi kesempatan untuk mengidentifikasi masalah yang telah mereka terima atau mereka pilih, dan mereka merumuskan dalam bentuk hipotesis atau jawaban sementara terhadap masalah tersebut. Yang ketiga adalah pengumpulan data. Nah, pada tahap ini peserta didik melakukan eksplorasi untuk mengumpulkan data ataupun informasi melalui literatur membaca, mengamati objek, ataupun mewawancarai narasumber untuk mendapatkan data. Yang keempat adalah pengolahan data. Nah, pada tahap ini peserta didik melakukan pengolahan data ataupun informasi yang telah mereka kumpulkan dan mereka peroleh dari bahan bacaan, wawancara, dan observasi yang telah mereka lakukan. Nah, kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasi. Tahap yang kelima adalah pembuktian. Nah, pada tahap ini peserta didik melakukan verifikasi atau menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Peserta didik menghubungkan hasil pengolahan data dengan hipotesis yang telah mereka rumuskan sebelumnya, dengan tujuan memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan baik dan peserta didik berpartisipasi secara langsung, aktif, dan kreatif dalam memecahkan masalah. Sintaks yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Nah, pada tahap ini merupakan tahap akhir yang dimana penarikan kesimpulan yang dapat digeneralisasikan sebagai prinsip umum yang berlaku untuk semua masalah yang serupa. Penarikan kesimpulan ini didasarkan pada hasil verifikasi yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Nah, dengan model pembelajaran Discovery Learning ini, saya merancang modul ajar seperti ini. Dengan pembelajaran itu berpusat pada fase kelas 6 dengan materinya komponen biotik dan abiotik suatu ekosistem. Dengan tujuan pembelajaran, peserta didik dapat mengetahui bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dan abiotik yang dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan faktor apa saja yang mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitar. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui dampak dari ketidakstabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitar.
Nah, di sini juga saya merancang suatu media pembelajaran konvensional yang dapat membantu peserta didik dalam memahami materi tersebut. Nah, media tersebut adalah media ular tangga. Oke, di sini saya akan mendeskripsikan secara singkat media ular tangga itu. Jadi, media ular tangga ini terdapat nomor dari nomor 1 sampai nomor 50. Setiap kotak berisi gambar ekosistem. Setiap kotak juga terdapat pertanyaan yang telah disediakan oleh guru. Ular diletakkan secara acak pada kotak dan juga terdapat gambar tangga yang ditetapkan secara acak. Adapun instruksi untuk bermain media ular tangga ini. Yang pertama, peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok mengutus satu orang untuk bermain dan yang lain bertugas untuk menjawab pertanyaan yang didapatkan. Setiap pertanyaan yang didapat dan menjawab dengan benar, maka akan mendapat 1 poin. Kelompok dengan poin terbanyak akan menang dan mendapatkan hadiah yang sudah dipersiapkan oleh guru. Kelompok yang pionnya sudah mencapai finish tidak dapat lagi bermain. Nah, adapun cara bermain media ular tangga tersebut. Setiap kelompok mengutus 1 orang untuk maju ke depan. Permainan media ular tangga ini seperti permainan ular tangga pada umumnya. Nah, peserta didik mengambil 1 pion dan memutar dadu untuk berjalan di kotak. Peserta didik yang mendapat nomor kotak, maka akan menerima pertanyaan yang ada pada kotak nomor tersebut. Pertanyaan tersebut harus dijawab oleh teman-teman kelompok yang tidak bermain atau tidak maju ke depan. Nah, jika jawaban benar, maka kelompok akan mendapat poin 1, sedangkan jawaban salah, maka tidak akan mendapatkan poin. Setiap kelompok tersebut menjawab pertanyaan, maka permainan dilanjutkan ke kelompok berikutnya, dan seterusnya. Ketika pion kelompok berada di gambar ular, maka kelompok tersebut tidak mendapatkan pertanyaan. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan singkat terkait media ular tangga yang telah saya rancang. Nah, media ular tangga ini bertujuan agar peserta didik dapat belajar sambil bermain sehingga pembelajaran tidak membosankan, dan juga peserta didik dapat belajar bekerja sama dalam berkelompok. Oke, sekian presentasi singkat dari saya. Terima kasih.